anak-anak kelas 10 MIPA 3 dan kelas 10 MIPA 5. Karena pada minggu ini kita tidak ada jadwal tatap muka secara on air melalui Google Meet maupun Zoom, maka Bu Novi berusaha menyediakan penjelasan materi kita pada kegiatan belajar 2 melalui video berikut ini. Jadi silakan kalian simak videonya, kalian pelajari. Kalau misalkan masih ada kesulitan, kalian bisa tanyakan dalam forum di Google Classroom maupun langsung tanya ke Bu Novi. Nanti Bu Novi akan coba menjelaskan sampai kalian paham betul. Oke, di kegiatan belajar 2 ini kita masuk ke materi yaitu tentang gerak menggelinding dan energi yang ada pada gerak menggelinding tersebut. Fokusnya yaitu pada energi mekanik. Oke. Kalau kita bicara tentang gerak, nah di kelas 10 kita sudah belajar tentang berbagai jenis gerak. Yang pertama ada yang namanya gerak lurus. Kemudian kita belajar tentang gerak melingkar. Nah, istilah lurus, istilah melingkar itu sama dengan yang kita pelajari sekarang. Jadi kita gunakan istilah lain. Nanti kalau Bu Novi menyebutkan gerak translasi, nah itu yang dimaksud ya gerak lurus itu. Kalau di sini kita bahasnya adalah gerak rotasi, ya berarti ya gerak melingkar itu yang kita maksud. Oke, mungkin bisa difahami ya. Nah, untuk bicara masalah gerak, pasti kita akan menyinggung masalah penyebab benda itu bergerak. Nah, dalam materi dinamika ini, setiap benda yang bergerak maka akan ada penyebabnya. Penyebabnya yaitu gaya. Kalau di gerak translasi, diingat ya, gerak translasi atau gerak lurus yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya. Kemudian, persamaan yang kita gunakan untuk membahas gaya pada hukum 2 Newton, kita tahu sudah sering kita gunakan F sama dengan MA. Ini yang sering kita gunakan. Oke, nah sekarang bagaimana jika kita menerapkan persamaan ini pada gerak rotasi? Nah, tinggal kita lihat kesetaraannya. Pada gerak rotasi, yang menyebabkan benda bergerak itu adalah torsi atau momen gaya. Kemudian di sini ada kaitannya massa. Massa itu setara dengan momen inersia. Kemudian di sini ada percepatan. Percepatan itu setara dengan percepatan sudut. Jadi, persamaan F sama dengan M kalikan A ini akan sama dengan sigma tau. Nah, sama dengan persamaan ini. F itu kan setara dengan tau. M setara dengan I. A setara dengan alfa. Nah, jadi persamaan gerak rotasi, persamaan hukum Newton pada gerak rotasi itu kita simpulkan sebagai sigma tau sama dengan I kalikan alfa. Oke. Untuk satuan besaran sudah diberi keterangan di sini. Tinggal kalian gunakan. Ingat ya, dicantumkan di sini untuk digunakan. Kita masuk ke topik yang kedua, bahasan tentang gerak menggelinding. Oke. Gerak menggelinding itu gerak yang seperti apa? Nah, kita bisa pelajari konsep itu melalui fenomena berikut. Misalkan, ada dua benda, yang satu balok, yang satu bola, didorong dengan gaya yang sama dari puncak bidang miring dengan ketinggian sama.
Kira-kira bagaimana gerak kedua benda itu? Nah, ada dua kemungkinan di sini. Jika bidangnya ini kasar, jika bidangnya ini kasar, maka kemungkinan gerak benda itu akan berbeda. Misalkan, untuk gerak benda yang pertama, gambar yang pertama, kamu perhatikan. Ketika bidang kasar, balok itu akan tetap meluncur ke bawah, tapi dengan percepatan yang lebih kecil karena ada gaya gesek. Kalau bidangnya licin, balok itu juga akan meluncur ke bawah dengan percepatan yang lebih besar. Nah, hal ini berbeda pada gambar 2. Kalau misalkan bidang itu kasar, maka bola itu akan bergerak turun ke bawah sambil berputar. Nah, kamu perhatikan di sini, berarti bola itu mengalami dua gerak sekaligus. Ada gerak translasi atau gerak lurus dan ada gerak rotasi atau berputar. Nah, gerak yang seperti inilah yang disebut sebagai gerak menggelinding. Di sini sudah ditulis. Gerak menggelinding itu adalah perpaduan translasi dan rotasi. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, bagaimana jika bidang miringnya licin? Nah, kalau bidang miringnya licin, maka dikatakan bolanya slip atau tergelincir. Maksudnya apa? Ketika bola itu mengalami slip atau tergelincir, maka bola tidak mengalami gerak rotasi. Bola langsung turun ke bawah tanpa berputar. Nah, jadi ketika membahas gerak benda yang bisa berotasi, harus teliti dengan permukaan bidang. Jadi ada perbedaan permukaan bidang kasar atau permukaan bidang licin. Gitu. Oke, nah sekarang kalau bicara tentang gerak, ada kaitannya dengan gaya, pasti ada kaitannya dengan energi. Nah, benda yang bergerak itu pasti punya energi mekanik. Masih ingat ya, energi mekanik itu terdiri dari apa? Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial atau EP dan energi kinetik atau EK. Bu Novi kira kalian sudah paham betul dengan persamaan itu karena kita sudah belajar itu di kelas 10. Nah, sekarang bahasannya kalau energi potensial, masih ingat rumusnya ya, EP itu sama dengan MGH. Nah, MGH berarti energi itu hanya bergantung pada kedudukan benda, pada ketinggian benda. Yang berbeda di sini adalah energi kinetiknya. Kalau benda itu bergerak lurus saja, maka energi kinetiknya hanya energi kinetik translasi. Rumusnya sudah sering kita gunakan, setengah mv kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau benda itu bergeraknya menggelinding? Nah, kalau menggelinding, maka bendanya punya dua energi kinetik. Maka kita sebutnya energi kinetik total. Terdiri dari energi kinetik translasi dijumlah dengan energi kinetik rotasi. Nah, sekarang kita lihat asal muasal persamaannya. EK translasi setengah mv kuadrat ini sudah hafal di luar kepala. Sekarang kita setarakan dengan energi kinetik rotasi. Di sini massa itu setara dengan I. V, kecepatan, itu setara dengan omega, kecepatan sudut. Maka kita tinggal mengganti besarannya saja. Setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kita tinggal jumlah. Itu ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Kamu perhatikan di sini, sebuah sumur air dilengkapi dengan katrol yang berjari-jari 10 cm.
Pada katrol disangkutkan dua buah ember A dan B yang berbeda ukuran, dihubungkan dengan tali. Dua ember tersebut dapat menampung air dengan massa masing-masing 5 kg dan 2 kg. Momen inersia katrol 0,01, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Antara tali dengan katrol tidak terjadi slip. Setelah beban bergerak, kamu diminta menentukan percepatan sudut katrol dan percepatan gerak beban. Oke, ada beberapa kata kunci yang bisa kita lihat di soal. Pertama, ada sistem katrol. Diingat-ingat ya, katrol itu di mana-mana bentuknya adalah silinder pejal. Jadi kalau kamu diminta mencari momen inersia katrol, gunakan momen inersianya silinder pejal. Dilihat di tabel momen inersia benda-benda homogen. Sudah Bu Novi cantumkan juga di UKBM ini. Kemudian, kata kunci berikutnya, di sini momen inersia katrol sudah disediakan. Nah, kebetulan untuk di contoh soal ini momen inersianya tidak perlu dihitung. Kemudian kata kunci yang selanjutnya adalah katrol tidak terjadi slip. Berarti katrolnya tidak licin. Maka katrolnya akan ikut berputar ketika MA dan MB-nya bergerak. Oke, besaran-besaran yang ada bisa kamu tulis, bisa dilihat di sini, di informasi ini, diketahui ini, sudah lengkap. Kemudian, langkah yang kedua, kita analisis diagram gayanya. Kamu lihat di sini, MA itu 5 kilo, MB 2 kilo, maka bisa kita simpulkan, karena MA lebih berat, maka MA akan bergerak turun. Paham ya? MA-nya akan bergerak turun. MA akan bergerak turun. MB akan naik. Lalu bagaimana dengan gerak katrol? Ini turun, yang ini naik, maka katrol akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, kamu perhatikan, di sini ada 3 gerak, ke atas, berlawanan jarum jam, dan ke bawah. Maka analisisnya pun nanti kita juga akan melalui 3 tahapan. Oke, sebelum masuk ke analisis, kita uraikan dulu diagram gayanya. MA punya massa, pasti punya berat, WA. MB punya massa, pasti punya gaya berat, WB. Kemudian di sini ada gaya tegang tali, arahnya ke atas, TB. Di tali ini akan ada gaya aksi reaksi, ada TB yang arahnya ke bawah. Kamu nanti kalau gambar pakai penggaris ya, biar lurus. Jangan seperti Bu Novi di sini. Ini karena kesulitan, tidak mungkin pakai penggaris di sini. Ini ada TA. Sama, akan muncul gaya reaksinya TA juga. Nah, sekarang, tadi kan Bu Novi menyebutkan ada 3 analisis gerak. Kamu lihat di sini, 3 analisis. Analisis yang pertama, gerak translasinya A. Analisis yang kedua, gerak translasinya B. Analisis yang ketiga, gerak rotasinya katrol. Oke, kita mulai dari benda A. Kamu perhatikan di sini, yang kita pakai untuk hitungan itu adalah gaya-gaya yang terlibat langsung terhadap benda A. Ini sudah Bu Novi kotai. Kamu perhatikan, di benda A itu ada WA arahnya ke bawah, ada TA arahnya ke atas. Maka karena WA searah dengan arah gerak
benda A, WA-nya bernilai positif. Kemudian T, karena T ini ya, WA-nya positif ya. Kemudian TA arahnya ke atas, berlawanan, maka negatif. Begitu juga dengan TB. TB arahnya di sini untuk yang benda B. Benda B itu berarti hanya gaya ini ya, WB dan TB. WB-nya arahnya ke bawah, sedangkan B-nya geraknya ke atas, maka WB-nya yang bernilai negatif. Tuh. Oke, sekarang kita coba masukkan nilainya. MA dikalikan dengan G. MA, massa A-nya 5, dikalikan gravitasi 10, berarti 50. Dikurangi TA-nya, TA-nya tetap, karena itu yang mau kita cari. Oke, TA ya, sebentar. TA-nya tetap. TA, sabar. Nah, di sini TA. Kemudian MA dikalikan dengan A. MA-nya 5, A-nya kamu ganti jadi alfa dikalikan R. Maka jadinya 5 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan 0,1. Ini R-nya. Dikalikan 0,1. Dikali 0,1 gini. Oke. Sekarang TA-nya kita buat beda ruas, maka dari sini kita bisa tahu TA itu sama dengan 50 dikurangi. Oke, sebentar. Oke, tunggu ya, ini PowerPoint-nya not respond. Oke. Dari sini kita bisa tahu TA itu sama dengan 50 min 0,5 alfa. Nah, kita sudah dapat satu persamaan. Kita jalan ke persamaan gerak translasinya B. Kita lihat di situ TB berarti tetap TB min TB min MG kali MB dikalikan G. MB-nya 2 dikalikan 10 berarti min 20 sama dengan MB-nya 2. A-nya kamu ganti juga. Ini diganti A sama dengan alfa kalikan R, itu kamu ganti. Jadinya 2 dikali alfa dikali 0,1. Maka hasilnya TB sama dengan pindah ruas 20 ditambah 0,2 alfa. Oke. Paham ya? Kita dapat dua persamaan. Selanjutnya kita analisis gerak rotasinya katrol. Kita masuk ke sini. Bu Novi gambar ulang saja katrolnya supaya tidak tumpuk-tumpuk gambarnya. Kamu perhatikan ya. Misalkan ini katrol, Bu Novi gambar. Anggap dia lingkaran bulat ya. Kemudian ini porosnya ada di tengah. Ada gaya pertama. Gaya yang pertama itu TA. Nah, TA yang kita pakai di sini itu TA yang berhubungan langsung dengan katrol. Ya. Oke. Kemudian
ada TB. Nah, kita analisis satu persatu. Lengan gayanya TA dan TB itu sama-sama jari-jari. Jaraknya gaya terhadap poros itu sama dengan jari-jari kalau di sistem ini. Sekarang arahnya. Ketika katrol ditarik gaya TA, maka katrol akan berputar ke sini atau berlawanan arah jarum jam. Tapi ketika katrol ditarik oleh gaya TB, katrol itu akan bergerak ke sini searah jarum jam. Nah, diingat-ingat lagi, kita sudah membuat kesimpulan atau perumpamaan kalau berlawanan arah jarum jam itu negatif, searah jarum jam itu positif. Gitu. Oke, kita masuk ke nilainya sekarang. R kalikan TA. R-nya tadi kita sudah tahu kalau R itu sama dengan 0,1. Sekarang tinggal dikalikan dengan TA. TA-nya kita tahu nilainya adalah ini, 50 min 0,5. Bu Novi tulis ulang saja biar kalian tidak bingung. 50 min 0,5 alfa. Itu ya. Novi geser ke sini biar terlihat. Oke, sekarang yang ruas ini. Oh, ini belum selesai ya. Ini masih RTA ya. Oke, kita lanjut. Di sini ini masih ditambah. Kursornya nggak bisa jauh. Ditambah dengan R-nya 0,1. TB-nya kita juga sudah hitung. TB itu 20 ditambah 0,2 alfa. Oke, sambil diikuti ya, dicatat ya, meskipun tulisannya tidak terlihat. Kalau mengikuti mesti paham. Oke, I-nya, momen inersianya tadi 0,01. Dikalikan dengan alfa. Itu ya. Nah, kalau kita hitung, kita bakal menemukan nilai. Kita masuk ke hitungan. 0,1 dikalikan 50 itu hasilnya 5. Dikurangi 0,1 kalikan 0,5 berarti 0,05 alfa. Ditambah 2 ditambah 0,02 alfa sama dengan 0,01 alfa. Sekarang yang alfa dikelompokkan. 0,05 min ya, min 0,05 ditambah 0,02. Yang ini kita pindah ruas, maka hasilnya 0,05 berarti min 0, Oke, sambil melihat video ini akan lebih baik jika kalian juga mencoba menghitung. Jadi kalian sambil menonton video sambil belajar. Oh maaf, Bu Novi salah di sini. Nah, ini kan harusnya min ya. Kita kan sudah sepakat ini min. Maka di sini harusnya
Ini min 5, yang 0,05 itu harusnya positif. Gitu ya. Oke, untung belum jauh. Nah, ini kan tadi sudah disimpulkan. Nah, ini plus. Oke, kalau dari sini berarti 0,05 ditambah 0,02 dikurangi 0,01, maka hasilnya 0,06. Min 5 ditambah 2 itu 3. Min 3, sorry, min 3. Pindah ruas jadi 3. Oke. Kalau dari sini, kita bisa langsung hitung. Alfa itu sama dengan alfa sama dengan 3 dibagi 0,06. 3 kok nggak bisa ya? Oke. 3 kamu bagi 0,06, maka ketemu nilai alfanya adalah 3. Sorry, Bu Novi tulis ulang aja biar paham. Nah, ini 3 dibagi 0,06. Kalau kamu hitung dia di kalkulator atau hitung manual, maka ketemu alfanya 50. Satuannya radian per sekon kuadrat. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya untuk mencari alfa. Nah, untuk mencari A, karena A itu sama dengan alfa dikalikan R, berarti tinggal kita masukkan alfanya 50, R-nya 0,1, maka A-nya sama dengan 5, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, gitu ya hasilnya ya. Berarti jangan dilihat kunci jawabannya. Untuk contoh soal ini, kunci jawabannya kebetulan tidak sesuai. Oke, Bu Novi kira sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini, kamu lihat ada sebuah silinder pejal. Nah, lagi-lagi kita sudah diinfokan di awal. Bendanya adalah silinder pejal. Masanya 2 kilo, jari-jarinya 20 cm, ada di ketinggian 3 meter. Sudut bidang miringnya 37 derajat. Kamu diminta menentukan kecepatan silinder saat berada di dasar bidang. Oke, jadi misalkan kita anggap ini posisi yang pertama. Di sini ketika benda atau silindernya sampai di sini, ini kita anggap sebagai posisi yang kedua. Di posisi yang pertama, kita bisa analisisnya menggunakan energi. Di posisi pertama, benda tepat akan bergerak, maka energi yang dia miliki adalah energi potensial. Sementara di posisi kedua, ketika sudah ada di dasar, benda itu bergerak, dia punya energi kinetik. Nah, masalahnya di sini bidangnya kasar. Diingat tadi, kalau bidang kasar, maka benda itu akan menggelinding. Kalau menggelinding, maka energi kinetiknya adalah perpaduan energi kinetik rotasi
dan energi kinetik translasi. Nah, di sini sudah Bu Novi tulis untuk panduan kalian. Jadi eka translasi dan eka rotasi di posisi pertama atau di puncak itu nilainya 0. Sementara di posisi kedua atau di dasar EP itu nilainya 0. Sekarang tinggal kita masukkan persamaannya dulu. EP, persamaannya EP, MGH. Persamaannya eka translasi setengah mv kuadrat V-nya kuadrat setengah mv kuadrat. Nah, sekarang beranjak ke eka rotasi. Persamaannya eka rotasi itu setengah, benar ya, setengah I omega kuadrat. I-nya langsung diganti, bendanya adalah silinder, maka dilihat di tabel. Silinder itu I-nya atau momen inersianya itu setengah m r kuadrat. Kamu bisa cek ini di tabel. Nah, sekarang persamaan yang berikutnya, Bu Novi tulis saja biar kalian tidak bingung. Awalnya dapatnya dari mana? Ini ya, eka rotasi ya. Eka rotasi itu kan tadi persamaannya, kalau kamu lihat di slide sebelumnya, setengah I omega kuadrat. I-nya sudah kita masukkan di sini. I-nya adalah setengah mr kuadrat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke omega. Kita buat dia kesetaraan ya, kesetaraan. Kalau tadi A itu sama dengan alfa dikalikan dengan jari-jari. Nah, kalau V itu dapatnya kecepatan itu adalah kecepatan sudut kalikan jari-jari. Ini ada di gerak melingkar, kita sudah belajar ini di gerak melingkar. Nah, kita terapkan di sini omega ini. Omega ini ya, omega ini kita rubah. Omeganya kan berarti V per R. Nah, bisa kita tulis di sini V per R kuadrat. Nah, karena omeganya kuadrat, maka V per R-nya juga dikuadratkan. Jadinya V kuadrat per R kuadrat. Oke, bisa dipahami ya, pelan-pelan. Kalau kamu tidak ikut mempraktekkan atau mencoret-coret, bakal hilang, susah untuk dipahami kalau hanya di awang-awang ya, makanya perlu ditulis. Oke, selanjutnya sebelum masukkan angka, diingat, sebelum masuk angka penting sekali untuk menyederhanakan supaya tidak terlalu banyak angka yang kamu hitung. Di sini lihat, ruas kiri ada besaran massa, ruas kanan dua-duanya punya besaran massa. Ini berarti bisa kamu coret. Nggak usah dimasukkan hitungan. Kemudian ini ada R kuadrat, coret juga dengan ini. Maka sisa ruas kanan itu sisa GH. Benar ya, ruas kanan itu sisa GH. Nah, ruas kiri kamu lihat, setengah V kuadrat. Ini seperempat V kuadrat. Maka jadinya adalah setengah tambah seperempat, 3/4 V kuadrat. Nah, persamaannya jadi lebih sederhana. Kalau yang mau dicari itu adalah V, berarti kita bisa modifikasi persamaan itu, karena V-nya kuadrat berarti jelas dia di akar. Oke, 4 ini kamu kalikan, silang.
4-nya dikalikan silang ke sini. Jadi 4GH. Kemudian dibagi 3. Maka persamaannya sekarang jadinya 4GH per 3. 4GH per 3. Sekarang tinggal dimasukkan nilainya sudah sama dengan. Nah, kalau sudah sederhana gini, kamu masukkan nilai itu hitungannya jauh lebih sederhana. Lebih enak menghitungnya. Sama dengan 4 dikali G-nya 10, tadi tingginya 3 ya, dibagi 3, maka hasilnya adalah akar 40. Akar 40 itu sama dengan akarnya 4 itu 2, 10 tidak bisa diakar, berarti jawabannya 2 akar 10 meter per. Oke, itu ya bisa dipahami ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, coba kalian praktekkan nanti untuk mengerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3. Ini sebagai tugas. Kemudian, soal nomor 2 ini ada sedikit revisi ya. Di sini, nah, yang poin B, kecepatan itu kita ganti jadi percepatan. Novi tulis aja. Kecepatan itu ganti jadi percepatan. Ini ya. Kemudian, soal yang nomor 3, ada istilah silinder tipis berongga. Salah, kita ganti ya. Silinder tipis berongga menjadi bola pejal. Ini ganti bola pejal. Nah, ini nanti kaitannya dengan momen inersianya. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke topik terakhir hari ini. Materi keseimbangan. Keseimbangan yang kita bahas adalah keseimbangan partikel dulu. Di gambar 1 dan gambar 2. Kamu perhatikan di situ gambar 1 dan gambar 2, untuk mencapai keseimbangan, benda itu disangga dengan tali. Nah, pada tali maka akan bekerja gaya tegang tali. Nah, sebelum masuk ke analisis, kita coba cek bagaimana sih benda yang seimbang itu. Nah, benda dikatakan seimbang ketika posisinya dia diam. Nah, benda dikatakan seimbang itu ketika diam. Nah, benda bisa diam itu jika gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Gaya yang arah kemana? Gaya ke arah mana saja itu nilainya 0. Maka di sini ditulis, baik itu gaya yang searah sumbu X, searah sumbu Y, atau bahkan searah sumbu Z, itu semuanya harus 0. Maka benda bisa dalam posisi seimbang. Nah, bahasan kita di keseimbangan partikel, ini penting kita garis bawahi, yang kita analisis adalah gayanya. Jadi kita tidak memperhatikan geometri benda. Entah itu bendanya yang digantung bentuknya silinder, bola, atau tidak beraturan. Nah, kita tidak memperhatikan itu. Pokoknya kita fokusnya adalah di gaya tegang tali. Oke, di keseimbangan partikel ini kita bisa menggunakan aturan sin, aturan sinus.
Kamu lihat di sini, ini sudah sering kita gunakan di pembelajaran vektor trigonometri. F1 itu membelakangi sudut alfa. F2 itu membelakangi sudut beta. Sementara F3 membelakangi sudut gamma. Maka dilihat di sini persamaannya. Oke, kita masih menggunakan contoh di gambar 1. Kamu bisa lihat di situ, benda itu disangga oleh 3 tali. T1, T2, dan T3 dengan titik tengah ini sebagai simpul. Nah, langkah analisisnya kita uraikan diagram gayanya. Nah, ini titik simpulnya di sini disimbolkan sebagai titik A. T3 itu arahnya vertikal ke bawah. Benda juga punya berat, maka ini ada W. Nah, W arahnya ke bawah, T3 arahnya ke bawah, maka bisa disimpulkan bahwa T3 itu sama dengan W. Kemudian T2, kamu lihat di situ, T2 kan posisinya miring. Ini yang garisnya biru ini T2. Pokoknya gaya-gaya yang arahnya miring, kamu proyeksikan ke sumbu X, proyeksikan ke sumbu Y. T2 ini diproyeksikan ke sumbu Y, jadinya ini garis yang warna orange, T2X. Ada garis ke bawah juga warnanya orange, ini T2Y. T1 juga demikian, diproyeksikan jadi T1Y dan T1X. Oke. Tegangan tali 3 tadi sudah disimpulkan ya, kamu bisa salin langsung di sini. T3 itu sama dengan W. W-nya jelas sudah 35, jadi tinggal dimasukkan. Oke, kita lanjut. Sekarang analisisnya. Diagram gayanya sudah kamu uraikan ke sumbu X sama sumbu Y, maka analisismu juga ada dua, analisis sumbu X dan analisis sumbu Y. Itu ya. Oke, kita masuk ke T2X. Kita lihat di gambar tadi, di sumbu X itu ada T2X arah ke atas, ada T1X arah ke bawah. T2X arah ke kanan, T1X arah ke bawah. Nah, maka T2X-nya positif, T1X-nya negatif. Kalau kita lihat proyeksinya, maka T2X itu adalah T2 sin 53. Sin 53 itu berapa ya sin 53? Sin 53 itu 4/5, berarti ini bisa langsung kita tulis. T2 sin 53 itu sama dengan 4/5 T2. Oke, kemudian ini T1 cos 53. Cos 53 itu berapa, kan? Cos 53 4/5, maka 3/5. Pokoknya angkanya angka Pitagoras itu loh. 3/4/5. 3/5. Kamu pindah ruas. Maka ini jadinya 4/5 T2. Bu Novi copy yang ini saja. Oke. Jadinya 4/5 T2 sama dengan, ganti sama dengan ya, pindah ruas sama dengan 3/5 T1. Loh, kok min? Salah nulis. Nah, sama dengan 3/5 T1. Kalau kamu tulis ini, kamu sederhanakan, penyebutnya sama-sama 5, maka bisa kita simpulkan T2 itu sama dengan T2 sama dengan 3/4 T1. Gitu ya.
T2 sama dengan, oh keblok semua. T2 sama dengan 3/4 T1. Oke, kita sudah punya satu data nilai. Sekarang kita masuk ke sigma FY. Sigma FY itu ada T1Y arah ke atas, ada T2Y arah ke bawah, dan ada tambahan lagi, ada T3 yang arahnya ke bawah. Benar ya? Ada T3 arahnya ke bawah, bisa kamu cek di gambar. Oke, berarti tinggal kita masukkan nilainya. T2 cos T1 sin 53 min T2 cos 53 min T3 tadi sama dengan W. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Sin 53 itu sama dengan berapa? Sin 53 kebalikannya, oh ini sin 53 kan sudah 4/5, berarti 4/5 T1 4/5 T1 min T2 cos 53. T2 nya langsung kita ganti jadi 3/4 T1. Ini T1 dikali cos 53 itu 3/5. Ini susahnya, harus ngetik satu. 3/5. W-nya kita pindah ruas, tadi W-nya sudah ada nilainya, sama dengan 35. Oke, kalau dari sini, ini Bu Novi hapus saja supaya tidak mengganggu. Oke, kalau dari sini kita bisa lihat 4/5 T1 dikurangi 9/20 T1 itu sama dengan 35. Kita samakan penyebutnya. Jadi berapa penyebutnya? Jadi 20 ya. Kita buat dia jadi 20. Yang ini berarti kalau dibuat jadi penyebut 20, maka yang atas itu 16, benar ya? Oke, yang ini kan tadi 9/5, kalau kita kalikan, jadi ini bisa Bu Novi, 9/20 maksudnya. Nah, bisa kita tulis langsung 9/20. Sama dengan 35. 16 kurangi 9 itu berapa? 7 ya. 7/20 T1. Oke, Bu Novi tulis ulang. Bu Novi pandu satu persatu langkahnya supaya kalian paham. Nah, ini berarti sisanya adalah 7/20. Nggak bisa dia. Oke. 7/20. Hai, oke, ini ya 7/20 ya. Kemudian kalau kita mau hitung T1-nya, berarti T1 itu sama dengan kita kalikan 35 kalikan 20. 35 kalikan 20 dibagi 7. 35 kali 20 dibagi 7 itu maka nanti kamu hitung ketemu T1-nya sama dengan
100. Nanti dibuktikan ya, T1 sama dengan 100. Kamu hitung sendiri coba. Oke, bentar. Ini ada kesulitan kursornya. Oke, T1 sama dengan 100 Newton. Nah, kalau T1 ketemu 100 Newton, maka T2 kembalikan lagi ke sini. Nah, T2 kan kita tahu ini ya 3/4 T1. T1-nya 100, berarti kan T2 itu 3/4 dikalikan 100. Berarti sama dengan ini digabungkan ke sini, ketemu nanti kamu hitung T2-nya adalah 75 Newton. Oke. Maka sudah selesai, T1 ketemu, T2 ketemu, T3 juga sudah ketemu. Oke? Gitu ya, itu masalah pembahasan keseimbangan partikel. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke keseimbangan benda. Nah, kali ini baru kita diminta memperhatikan bentuk bendanya atau gaya-gayanya. Nah, supaya kalian lebih paham masalah keseimbangan partikel, coba kalian kerjakan juga ini soal nomor 1. Diingat di sini ada koefisien gesek statis, maka di benda satu ini ada gaya gesek. Arahnya ke, nah, kenapa bisa disimpulkan arahnya ke sini? Seperti yang digambarkan, F ya, ini F kecil ya, gaya gesek. Kamu lihat kecenderungan benda. Kalau sistem semacam ini, maka benda itu akan cenderung jatuh ke sini. Cenderung bergerak ke sini, yang ini cenderung bergerak ke bawah. Ini kecenderungan ya, karena kenyataannya bendanya dalam keadaan seimbang atau bendanya dalam keadaan diam. Jadi ambil kecenderungan itu. Nah, kalau benda kecenderung bergerak ke kanan, maka gaya geseknya berlawanan arah. Tuh. Oke, kemudian untuk ini bukan T2 ya, kamu rubah ini harusnya T1 karena ini aksi reaksi. T2 itu yang ini. Ini T3 benar. Nah, yang dicari adalah berapa nilai M2-nya. Oke, jadi untuk tugas yang kedua ada 3 soal. Yang pertama tadi tentang yang pertama tentang hukum Newton gerak rotasi. Yang kedua tentang energi kinetik. Kemudian yang ketiga tentang ini keseimbangan partikel. Kalian kerjakan, di Google Classroom sudah disediakan kantong tugas, kalian upload di sana. Untuk deadline-nya juga sudah diinfokan di Google Classroom. Oke, demikian penjelasan Bu Novi. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa tanyakan ke Bu Novi. Bisa melalui Google Classroom, kita diskusi di situ, bisa gunakan forum untuk kelas ya, biar semua temannya tahu apa yang akan didiskusikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.